Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Habib Bahar yang lumayan sudah cukup lama. Ada yang mengkritik, tapi sayang kritikannya itu salah sasaran. Padahal udah diingatkan sama yang mengupload ceramah Habib Bahar agar ditonton sampai habis agar tidak salah paham. Inilah ceramahnya. Kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari sorga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras, pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah atau guru siapapun ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Nah, yang dipermasalahkan Habib Bahar itu bukan riwayat tentang pembelahan dada Nabi gitu, tapi gitu penjelasan orang yang menyatakan ketika dibelah dada Nabi terus hati Nabi itu dibersihkan. Nah, itu poinnya, itu dibersihkan hati Nabi. Nah, itu penjelasan memberikan pemahaman bahwa hati Nabi itu kotor karena dibersihkan. Dan itu sangat berbahaya. Makanya gitu, kalau ada penceramah yang begitu, Habib Bahar geblek-geblekin gitu. Coba kita simak lanjutan ceramah Habib Bahar. Sekarang kalau ada ustadz kiai dai ngomong begitu, orang bakal berpikir dibersihkan. Jangankan dia ngomong hati Nabi dibersihkan dari kotoran, gak usah ada bahasa kotoran. Contoh, saya ngomong begini, hati Nabi Muhammad dibersihkan, cukup sampai di situ penjelasan saya. Hati Nabi dibersihkan, udah cukup sampai di situ. Pemikiran kalian apa? Sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sesat akhirnya, tidak bener otaknya akhirnya. Nah, jadi yang dikritik Habib Bahar itu bukan riwayat tentang pembelahan dada Nabi, melainkan penjelasan yang menyatakan bahwa hati Nabi itu dibersihkan. Dan kritikan itu tidak ada masalahnya, malahan bagus. Meski dengan bahasa yang tidak cocok bagi beberapa atau kebanyakan orang gitu. Kemudian kok bisa-bisanya ada santri yang mempermasalahkan, membawakan keterangan-keterangan ulama, yang padahal Habib Bahar pun tak mempermasalahkan penjelasan atau riwayat itu. Ini dia penjelasannya. Kisah tentang peristiwa pembelahan dada baginda Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh Habib Bahar dengan narasinya, lalu kemudian dianggapnya orang yang menceritakan itu adalah orang yang goblok. Sebetulnya itu muncul dari pemahaman kitab Al-Barzanji, sahabat. Ada lagi yang ini. Inilah kalau orang berceramah di panggung tidak baca-baca dulu ya, kayak Habib Bahar ini begini jadinya, berantakan. Mengecam-ngecam sesuatu yang mungkin dia pernah baca itu tidak benar cerita itu, mungkin begitu, tapi dikecamnya bodoh atau goblok kalau ada orang menceritakan itu, kalau ada orang ceramah begitu. Allah Karim. Bagaimana kalau ternyata cerita itu ada dalam hadis dan yang menceritakan adalah Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW? Bagaimana kalau hadis itu ternyata dimuat dalam Sahih Muslim? Bagaimana kalau ternyata ulama Selefer Al-Qurtubi ketika mensyarah hadis itu justru mempertegas kalau itu memang dibelah secara hakiki, nggak ada tafsiran lain, artinya nggak bermaksud ya nggak dibelah, mungkin dia nasihati atau disugesti, enggak, tohir dan hakiki. Gimana, nyambung nggak? Yang dipermasalahkan apa, bantahannya entah kemana. Jika masih kekeh bahwa apa yang dipermasalahkan Habib Bahar itu ialah apa yang diyakini orang banyak, karena Habib Bahar itu bla 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 bla,
seperti yang dikatakan si Amang ini. Nah, ini saya memiliki semacam pemikiran, mungkin beliau ini terlalu fanatis ya, terlalu melebih-lebihkan, terlalu membenarkan kitab Simtud Durar. Karena memang ini sudah menjadi pembahasan yang panjang sekali, perbedaan yang mencolok antara Simtud Durar dengan Al-Barzanji ketika peristiwa pembelahan dada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa iya begitu? Mari kita lihat. Foto kitabnya saya minjam aja deh, punya si Amang Santri. Pertama-tama, dada Nabi atau perut Nabi dibelah. Itu ada di Al-Barzanji dengan ibarat syaqqal malakani sadrahu. Apakah di Simtud Durar ada? Ada. Cuma tak ditampilkan fotonya oleh si Mang Santri. Yaitu ibarat wasyakku batnahu syaqqal latif. Ya memang ada perbedaan dari segi lafaz, yaitu di Al-Barzanji fa'ilnya memakai isim dohir juga tasniah al-lafaz al-malakani, maf'ulnya pakai lafaz sadrahu. Sedangkan di Simtud Durar fa'ilnya itu pakai wawu dhamir jama', maf'ulnya pakai lafaz batnahu. Tapi dari segi mana tak ada perbedaan yang mencolok. Tuh dijelaskan oleh Syekh Nawawi, menurut sebagian pendapat malaikatnya itu bukan 2, tapi salah satu amlak 3 malaikat. Juga yang dimaksud sadrahu ditafsiran oleh Syekh Nawawi aibatnahu gitu. Kemudian malaikat mengeluarkan dari hati Nabi. Kalau di Al-Barzanji disebutkan alakotan damawiyah, segumpal darah hitam gitu. Jadi dijelaskan apa yang dikeluarkannya. Apakah di Simtud Durar ada? Ya tentu ada. Ya, dengan ibarat ma akhrajuhu, yaitu makainya isim mubaham, yaitu isim mausul. Kenapa pakai isim mausul? Ya tentu ada tujuan-tujuan tertentu seperti yang dijelaskan dalam ilmu ma'ani. Di Al-Barzanji ada ibarat wa ajala minhu haddos syaiton. Malaikat mengeluarkan dari hati Nabi haddos syaiton. Oleh ibarat Simtud Durar bisa dicakup oleh lafaz ma akhrajuhu. Toh dijelaskan oleh Syekh Nawawi, hadus syaiton itu yaitu alakotan damawiyatan, sebagaimana penafsiran Syekh Nawawi, fa inna tilkal alaqata hadus syaitoni min kulli maulud. Nah, baru kalau masalah membasuh itu di Al-Barzanji dituliskan dengan ibarat wabisalji gosalah. Kalau di Simtud Durar itu tidak ditulis gitu. Tapi Habib Bahar tidak mengkritik itu, karena yang beliau kritik adalah yang menyatakan bahwa hati Nabi dibersihkan, karena itu akan memberi pemahaman atau memberi kesan bahwa hati Nabi itu kotor. Juga yang dikritik adalah kemudian hati Nabi disucikan, karena itu memberikan kesan bahwa hati Nabi yaitu najis gitu. Itu katanya Syekh Nawawi menjelaskan di syarahnya wayunadipuhu, yang artinya membersihkan. Ya memang ada, tapi itu tidak sedang menafsirkan arti gosalah, bahwa yang dimaksud gosalah itu adalah membersihkan, tidak. Tapi itu sedang menjelaskan salju, bahwa salju itu bisa yubridul qalba, mendinginkan hati, juga wayunadipuhu, bisa membersihkan hati. Jadi bisa disimpulkan di Al-Barzanji yang ada itu ibarat yang artinya membasuh, bukan membersihkan, apalagi mensucikan gitu. Di hadis Muslim yang Kang Jaini tampilkan pun adanya ibarat summa gosalahu, yang artinya terus malaikat Jibril membasuh pada hati Nabi. Tidak ada tuh ibarat yang menyebutkan summa nadzafahu misalnya, yang artinya membersihkan, atau summa toharahu yang artinya mensucikan. Jadi dengan kitab-kitab yang dipaparkan oleh Amang Santri Gunung ataupun Kang Jaini, itu tidak ada yang menjelaskan bahwa hati Nabi dibersihkan ataupun disucikan.
Nah, maka dari itu saya menyebutnya kritikan dari dua santri itu tidak nyambung. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ngopi dan tetap santuy.